Bareskrim Polri mengusut adanya indikasi korupsi dan pidana dalam kasus pemalsuan SHGB dan SHM di Pagar Laut Tangerang. Kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Umum Barisan Ksatria Nusantara Muhammad Rofi Muklis, tim advokasi warga Desa Kohot Henry Kusuma, dan Koordinator Maki Boyamin Saiman. Selamat malam Mas Boyamin, selamat malam Mas Henry dan Mas Muklis. Selamat malam Megan. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time ini. Saya mau ke Mas Henry dulu. Mas Henry, lama dicari-cari, akhirnya Kepala Desa Kohot, Pak Arsin, akhirnya muncul dan kemudian dia menyampaikan, dia meminta maaf dan menyatakan dirinya adalah korban begitu. Tanggapan Anda bagaimana, Mas Henry? Ya, pertama saya mau menyampaikan apresiasi kepada Bareskrim atas progres yang sangat signifikan ya. Dan barusan saya mendengar bahwa akan memproses tindak pidana korupsinya di Bareskrim gitu ya. Saya sangat mengapresiasi dan memang itu harapan kami harus dari hulu ke hilir begitu ya. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bareskrim gitu ya. Nah, terkait tadi pertanyaan tadi, Saudara Arsin ini beberapa minggu ya, beberapa pekan menghilang gitu. Terus tiba-tiba datang dengan menyampaikan bahwa saya korban, ya bagi kami itu ya semua terduga itu semuanya mengaku korban gitu ya. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau misalnya memang dia merasa jadi korban, ya tinggal disampaikan siapa saja, siapa yang menuduh dia jadi korban, siapa yang terlibat sesungguhnya, tinggal disampaikan saja ke penyidik. Dan itu bisa kemana-mana gitu ya. Jadi itu menurut kami itu tidak ada alasan lah untuk kalau misalnya merasa jadi korban. Fakta di lapangan kita sudah tahu semua di media sosial bahwa beliau itu seperti apa pada saat pemagaran laut, itu semua sudah ada di media gitu. Jadi korban dari mana gitu, kita masih bingung juga dikatakan korban. Sementara itu Mas Mas Henry, tapi dikatakan oleh pengacaranya bahwa memang ada oknum lain begitu yang kemudian mengurusi surat menyurat mengenai tanah ini. Itu betul tidak ada oknum itu yang disebut-sebut berinisial S, Mas Henry? Ya, yang pasti memang tidak sendirian. Pak Kades itu tidak sendirian, pasti banyak yang membantu. Dokumen 263 disusun oleh sendiri kan nggak mungkin. Walaupun ada sekdes pun nggak mungkin bisa, nggak akan sanggup. Gitu. Pasti ada pihak-pihak lain. Nah, itu yang menjadi ini trigger untuk sampaikan saja siapa orangnya. Apakah inisial S itu yang mengajukan ke KKP yang ada di media-media itu itu bertebaran lah ya nama itu, inisial itu. Apakah yang mana, kita ya publik justru menunggu gitu ya, menunggu semuanya diungkap, termasuk gitu ya, termasuk itu kan dari ke bawah ya, itu siapa yang mengurus administrasi. Nah, jangan lupa ke atasnya pun pasti ada lah. Ini Arsin ini kan ada di tengah posisinya. Di atasnya bagaimana, di hulunya. Ke hilirnya oke lah, sampaikan saja inisial-inisial itu siapa nanti ke penyidik. Tinggal ke atasnya siapa. Kan itu selalu saya sampaikan gitu. Itu Mas. Oke, baik. Mas Muklis, kalau misalnya memang Kepala Desa Kohot Arsin meminta maaf begitu dan kemudian meminta permohonan maaf, apakah ini artinya sebetulnya Arsin juga mengakui bahwa memang terlibat dalam pencatutan nama itu? Oh, masih saya. Ya. Nah, terkait dengan permohonan maaf, ya kalau permohonan maaf ya semua orang pasti akan memaafkan lah ya. Tapi kan ini tindak pidana. Tindak pidana itu ya kalau minta maaf ya minta maaf sudah dimaafkan. Tapi tindak pidananya harus tetap dipertanggungjawabkan. Dan Saudara Arsin ini saksi kunci kalau menurut kami ya. Jadi saksi kunci semuanya harus diungkap. Termasuk sekdes gitu ya. Semuanya harus diungkap. Semuanya harus disampaikan. Siapa yang ada di hulu, siapa yang ada di hilir. Itu menurut kami kemungkinan besar di hulunya itu mungkin akan diproses dengan tipikornya gitu menurut saya gitu ya. Demikian Mas. Ya Pak Rofi Muklis, tapi apakah memang menurut Anda juga kepala desa ini hanya menjadi korban begitu?
Begini ya, kalau berbicara jadi korban atau tidak, maka biarlah proses hukum yang ada sekarang ini sambil kita kawal agar supaya yang dilakukan oleh Mabes Polri dalam hal ini Dirtipidum mengusut kasus ini ada titik terang ya, titik terang. Nggak bisa, kalau persoalan minta maaf ya silakan, boleh-boleh saja ya, tapi kalau persoalan hukum itu pasti, yang namanya persoalan hukum itu pasti akan dicari dua alat bukti yang cukup, sehingga nanti kepolisian sudah punya apa ya, SOP untuk menetapkan siapa tersangka, siapa saksi, ada berapa jumlahnya tersangka, seperti itu gitu loh. Nah, dengan kemunculan Pak Kades Kohot ini, yang selama ini diberitakan beliau ini menghilang ya. Nah, dengan kemunculan ini kan berarti ini menjawab bahwa Pak Kades Kohot masih ada, masih hidup. Nah, ini sehingga dapat memudahkan, apalagi didampingi seorang pengacara juga. Ya, jadi silakan aja sampaikan, dan polisi saya kira punya cara untuk melakukan pengembangan dari mulai penyelidikan sampai naik ke penyidikan seperti itu. Jadi karena negara kita negara hukum, ya kita serahkan dulu kepada kepolisian sambil menunggu mengawal. Kalau ada masyarakat yang tahu silakan aja disampaikan kepada kepolisian untuk agar proses hukum ini betul-betul tegak dan bisa dirasakan transparan. Dan saya percaya kok sama Pak Johandani beserta jajarannya akan mengungkap kasus ini secara terang benerang. Ya, baik. Mas Boyamin, tanggapan Anda mengenai kemunculan dari Kepala Desa Kohot ini bagaimana, Mas Boyamin? Aduh, kalau saya ini di Indonesia sudah saya datang ke LPSK untuk minta diberikan perlindungan oleh LPSK kepada Arsin ini supaya nanti meskipun dia tersangka itu tetap dalam perlindungan, karena cukup ini penting kesaksiannya, karena kan saya sudah melaporkan KPK Kejaksaan Agung dengan rumusan pasal 9. Itu Kejaksaan Agung udah pinter banget kalau pasal 9 itu, karena dulu anggota DPR aja yang memalsu dokumen-dokumen dikenakan pasal 9 dan dihukum gitu 2 tahun gitu. Nah, tapi kan saya ingin mengembangkan juga pasal dugaan suap gitu terhadap pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Karena laut ini tidak mungkin ada yang ingin memiliki kok nantinya kan, kalau orang-orang ini tidak punya harapan akan dibeli oleh yang pemilik uang gitu. Nah, pemilik uang ini siapa? Nah, itu yang nanti kita tunggu penyidikan ke arah kemana. Kalau suap pasti ada asal usul uangnya. Apalagi pagar laut itu sampai di angka minimal 10 miliar itu. Tidak ada yang tidak memodali begitu, Egan. Jadi nanti kita tunggu. Yang penting yang saya kawal itu kalau nanti ini hanya mengorbankan Arsin, seperti bagaimana dia ngomong korban, ya saya gugat pra peradilan nanti Kejaksaan Agung, kepolisian, dan juga KPK. Nah, ini memang sudah langkah maju yang lebih duluan Bareskrim, artinya yang menangani perkara ini sudah jauh, sudah melakukan penyidikan dan minggu depan mungkin sudah ada tersangka begitu. Nah, apalagi tadi Kortas Tipikor juga akan digandeng untuk menangani kasus korupsinya. Nah, itu kan berarti hebat sekali. Kembali bersama kami di Prime Time News, saya kembali kepada Pak Rofi'i. Pak Rofi'i, apakah Anda setuju kalau kita katakan informasi yang dipegang oleh Pak Arsin ini memang menjadi pintu masuk untuk mengungkap dalang sesungguhnya dalam kasus pagar laut ini, sehingga menjadikan Pak Arsin ini sebagai saksi kunci, Pak Rofi'i? Ya, saya berharap, saya ini pernah ya ketemu Pak Lurah Kohot, saya pernah ke rumahnya juga pernah. Karena dalam rangka waktu itu untuk tabayun, untuk klarifikasi. Orangnya itu orangnya itu sebenarnya gentleman kok orangnya. Mungkin ketika kemarin menghilang itu dalam rangka untuk persiapan ketika Pak Lurah Arsin untuk diperiksa ya. Nah, saya berharap Pak Lurah Arsin menghadapi kasus ini buka seterang-terangnya. Ya, jangan ada yang ditutup-tutupi. Katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Saya kira itu gitu loh. Jadi kita kedepankan azas praduga tidak bersalah dulu. Nah, saya yakin kepolisian sudah tahu caranya bagaimana ketika orang misalnya polisi sudah punya cukup kuat
alat bukti, saksi-saksi pendukung. Boleh orang itu tidak mengaku, ya silakan, itu hak orang tidak mengaku. Tapi saya percaya sama Pak Lurah Kohot ini akan membuka seterang-terangnya. Silakan aja dibuka, dan kepolisian silahkan untuk mengungkap kasus ini juga setransparan mungkin, seterang-terang mungkin. Agar apa? Agar kepercayaan kepada kepolisian ini akan tumbuh. Dan selama ini Polri sudah melakukan itu semua. Saya kira mungkin itu ya. Oke, Mas Henry, setelah kemudian Pak Arsin ini sempat menghilang, lalu kemudian muncul, ada keyakinan tidak dari Mas Henry bahwa nanti Pak Arsin ini akan transparan, akan membuka semua informasi yang dibutuhkan untuk mencari dalang sesungguhnya? Ya, kalau harapan sih memang kita semua mengharapkan Pak Arsin ini mengungkap semua ya, dari hulu ke hilir, siapa yang berperan utama, siapa dan sebagainya. Harapan sih itu gitu ya. Tapi sebagai publik ya pasti kita mengantisipasi gitu ya. Mengantisipasi skenario-skenario, upaya-upaya lain. Nah, salah satu antisipasi menghilang, melarikan diri. Nah, warga Alarjiban ini sudah mempersiapkan diri, gitu ya. Ketika nanti sudah ditetapkan tersangka, terus tidak diketahui keberadaannya, nah warga ini yang akan mudah-mudahan bisa membantu penyidik untuk menemukan keberadaannya. Nah, selama kemarin itu kami sudah, warga Alarjiban gitu ya, semuanya itu sudah mengendus keberadaannya selama beberapa pekan kemarin itu ya, sempat berada di kota wisata. Itu pun kami sudah mengendus itu gitu. Jadi ya sudahlah, Pak Arsin sudah disampaikan saja ke penyidik bagaimana skenarionya dari awal, pembangunan pagar laut itu, pensertifikasian dan sebagainya, itu disampaikan saja secara terbuka gitu. Kooperatif gitulah, seperti itu Mas. Mas Henry, tapi alasannya kenapa akhirnya menghilang dan kemudian tiba-tiba muncul itu apa? Ya, dugaan kami sih karena tekanan publik ya, karena tekanan publik, bingung mau jawab apa ke publik. Nah, sambil membuat alibi-alibi mungkin ya mungkin dia harus keluar dulu dari kemelut itu gitu ya, untuk bisa berpikir bagaimana alasannya. Nah, mungkin hari ini yang sekarang ini konferensi pers ya mungkin hasil dari renungan yang 3 pekan ini gitu ya. Dia merasa jadi playing victim, terus merasa jadi korban, merasa dan sebagainya yang sekarang dipublikasikan gitu ya. Nah, mungkin ini hasil dari 3 pekan ini menghilang mungkin ya. Seperti itu Mas. Oke, baik Mas Boyamin, yang harusnya kemudian sekarang segera diusut supaya kita bisa tahu informasi lebih menyeluruh mengenai kasus ini itu siapa, Mas Boyamin? Ya tetap kepala desa ini, karena memang dia kan di ujungnya gitu. Yang sejak awal kan saya laporkan di KPK, Kejaksaan Agung, itu kan oknum-oknum kepala desa. Tadi kan Bareskrim Pak Juandani kan sudah menyebut masih menemukan sisa-sisa kertas yang dipakai untuk warkah misalnya. Nah kan saya sudah menjelaskan sejak awal waktu laporan saya itu, bahwa sejak tahun 2012 itu terdapat upaya untuk mencari surat segel atau materai yang produk tahun 80-an untuk sebagai penguasaan lahan gitu. Jadi kalau itu berarti kan saya yakin itu kertas-kertas yang dipakai itu kertas yang masih baru, kalau dicium aja gampang, itu bukan kertas lama tahun 80. Kedua, kemarin juga ditemukan cara menulis itu pakai mesin ketik elektronik gitu. Jadi tahun 80 mana ada mesin ketik elektronik begitu. Kalau toh ada jarang masihan itu. Jadi ini nampak sebenarnya ini hal-hal yang dokumen-dokumen yang dijadikan dasar seakan-akan penguasaan lama tahun 80-an itu sebenarnya dibuat setelah tahun 2012 sampai tahun 2018 gitu. Dan Bareskrim masih menemukan sisa kertasnya itu. Dan saya yakin itu gampang kok penelusurannya. Jadi ya memang dari kepala desa dulu, karena warkah itu ada di desa.
letter C, letter D, girik itu di desa, bahwa nanti dibawa ke kecamatan, dibawa ke kabupaten, baik kantor pertanahan maupun pajak bumi bangunan maupun tata ruang, semua berproses di sana. Jadi ini memang harus dimulai dari kepala desa, naik nanti sampai kabupaten, dan saya kemarin sudah rilis kan, ada dugaan oknum eselon 1 di kementerian itu yang menjadi mengurusi atau meminta ini supaya dilancarkan. Padahal itu tadinya kan sudah ditolak di BPN Kabupaten Tangerang karena mereka sebenarnya tahu itu sudah lahan laut begitu. Jadi ini sudah semua saya jelaskan kok kepada Kejaksaan Agung maupun KPK, dan ini sebenarnya saya surprise justru Kortas Tipikor yang akan bekerja sama dengan Tipidum untuk menangani korupsinya. Nanti mungkin saya sepulang Indonesia dari Eropa, saya akan bertemu Kortas Tipikor untuk menyerahkan data semua yang saya punya, dan selama saya di sini pun masih dapat tambahan-tambahan data berkaitan dengan dugaan pemalsuan-pemalsuan. Jadi inilah pasal 9 itu sebenarnya bisa menjerat banyak hal. Karena Kejaksaan Agung sudah ahli situ, nanti kepolisian bisa juga, bahkan mereka kan sudah ahli pemalsuan. Tapi pemalsuan yang dibawa ke pasal 9 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi nanti bisa jadi akan menjadi khasanah baru di teman-teman Kortas Tipikor, dan bersama-sama Bidum, Dirtipidum nanti bisa naik ke penanganan kasus korupsinya gitu, Egan. Masih. Ya, Mas Boyan, tapi kalau sekarang Pak Arsin mengatakan dirinya sebagai korban, ada oknum lain begitu yang memanfaatkan dirinya. Kalau misalnya memang ini terbukti, apakah memang bisa terhindar dari hukum? Terhindar dari status tersangka, Mas Boyamin? Oh, enggak juga, hanya meringankan aja gitu. Enggak, karena apapun kan dugaan-dugaan pemalsuan itu kan dari sana. Jadi kalau nanti bisa dibuktikan bahwa dia memang juga diduga terlibat, dan sebenarnya kan laporan polisi LP-nya itu kan diduga kepada AR itu kan pada ya yang bersangkutan ini gitu. Jadi nampaknya tadinya dulu kan dia merasa ada yang melindungi, merasa mungkin tidak akan tersentuh, tapi tiba-tiba kok digeledah rumahnya, disita segala macam, baru dia mungkin galau gitu. Kemudian pada posisi itu terus ketemu lawyernya menyarankan udahlah segera menyatakan diri untuk minta maaf dan lain sebagainya. Nanti harapannya meringankan gitu. Jadi lawyernya kan mesti bekerja secara profesional. Membebaskan mungkin nggak bisa, tapi meringankan mungkin bisa itu, kan. Masih. Ya, oke, baik Pak Rofi, apakah kemudian masyarakat bisa mendapatkan garansi bahwa setelah hari ini Pak Arsin akan lebih terbuka, lebih mudah kemudian dicari, bisa kemudian menjawab semua yang dibutuhkan untuk mengungkap kasus ini, Pak Rofi? Iya, kewajiban Pak Arsin kalau memang dibutuhkan sebagai saksi misalnya, itu kewajibannya ketika dipertanggungjawabkan ke depan hukum, ya. Kalau berkaitan wawancara dengan media dan lain-lain itu haknya Pak Arsin. Mungkin Pak Arsin, Pak Lurah Kohot ini tidak muncul ya dalam rangka supaya tidak bias kemana-mana kan begitu. Tapi ketika ada panggilan kepolisian, saya berharap Pak Lurah Kohot tolong bantu kepolisian untuk mengungkap yang sebenar-benarnya, yang seterang-terangnya. Silakan Pak Arsin mengaku sebagai korban, sebagai apa aja, silakan, itu hanya Pak Arsin. Tetapi hukumlah nanti yang akan menentukan, kepolisianlah yang akan menentukan apakah Pak Arsin cukup menjadi saksi saja atau dinaikkan lagi menjadi tersangka. Nah, itu wewenangnya kepolisian. Nah, kalau kita ini kan hanya mengamati terus kemudian mengawal kasus ini supaya betul-betul benar, supaya betul-betul tepat. Tidak ada untuk framing-framing itu tadi. Nah, berkaitan Pak Lurah sebagai kepala desa, tentu kan ada kewajiban. Kepala desa itu kan memang harus ngantor kan itu. Mungkin itu yang dipertanyakan oleh masyarakat dan yang lain. Kemana ini Pak Lurah ini kok nggak ada. Jadi kemunculan Pak Lurah ini, kepala desa Kohot ini, kami mengapresiasi. Masih sehat, masih hidup. Nah, maka dari itu hadapi Pak Arsin. Pak Arsin kan pernah tuh berbicara sama saya waktu saya tabayun. Nah, beliau menyampaikan itu ada pelayan, katanya nggak boleh nelayan. Nah, saya dipertemukan gitu loh. Nah, beliau gentleman kok. Nah, maka dari itu saya berharap Pak Arsin untuk membantu kepolisian, untuk membantu semuanya agar terciptanya kedamaian di tengah-tengah masyarakat. Sampaikan yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Saya kira itu, Mas.
Baik, kita akan tunggu nanti proses penyelidikan berikutnya dari pihak Polri. Ya. Ya, waktunya sudah habis. Terima kasih Mas Boyamin, Pak Henry dan juga Pak Rofi sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.